Lalu bagaimana kondisi Bandara Ngurah Rai Bali pagi ini? Kita tanyakan dengan reporter TV One Aris Wiyanto yang saat ini berada di Bandara Ngurah Rai Bali. Selamat pagi Aris, apakah saat ini kepadatan juga sudah terlihat di Bandara Ngurah Rai Bali? Ya, selamat pagi Rendra. Memang puncak libur Natal tahun ini memang sudah terjadi kepadatan penumpang sejak pada tanggal 15 Desember kemarin dan puncaknya itu pada Jumat dan Sabtu kemarin, di mana pergerakan penumpang itu sampai mencapai 60.000 lebih pergerakan penumpang dan pada Jumat dan Sabtu kemarin pergerakan penumpang per hari itu mencapai 17.000 lebih penumpang eh, dan dan pada H-2 libur Natal itu jumlah penumpang baik itu domestik maupun internasional itu mencapai 60.000 lebih. Jumlah ini memang diperkirakan oleh pihak Bandara Igusti Ngurah Rai mengalami peningkatan dibanding tahun lalu sehingga mencapai 2 kali lipat. Di mana tahun sebelumnya Bandara Ngurah Rai pada periode yang sama melayani 400.000 lebih penumpang. Sementara di libur Natal tahun baru 2002, libur Natal 2002 dan tahun baru 2023 ini, Bandara Ngurah Rai memprediksi akan melayani penumpang hingga 800.000 lebih penumpang. Dan memang Rendra, para wisatawan memang sudah jauh-jauh hari merencanakan menghabiskan tidak hanya libur Natal, tapi juga mereka ingin menghabiskan momen perayaan malam pergantian tahun baru di Bali. Bahkan sebagian wisatawan sudah kebanyakan merencanakan libur panjang hingga 9 sampai 10 hari lebih. Dan ini menyebabkan jumlah penumpang sudah mencapai peningkatan sebelum hari Natal. Dan diperkirakan pada libur tahun baru juga akan terjadi peningkatan penumpang yang diperkirakan akan terjadi pada tanggal 30 hingga 31 Desember. Begitu, Reza. Aris, ini kan sudah mulai berdatangan para turis untuk berlibur di sana. Lalu bagaimana dengan ketersediaan hotel di Pulau Dewata Bali jika dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya? Ya, memang jumlah peningkatan penumpang ini jumlah peningkatan wisatawan ini memang sudah diprediksikan karena setelah 2 tahun para warga tidak melaksanakan libur karena pandemi COVID-19 dan ini namun kapasitas hotel di Bali ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan wisatawan untuk berlibur di Bali. Dan kebanyakan hotel sudah khususnya di kawasan wisata Kuta maupun Nusa Dua ini sudah mengalami peningkatan hingga 30 hingga 50% begitu, Renzo. Aris, saya lihat di belakang Anda ini kondisi cuaca sedang hujan. Sebenarnya bagaimana kondisi cuaca di Bali beberapa belakangan ini? Dan apakah antisipasi dari pemerintah daerah setempat untuk mengingat ini waktu liburan sudah mulai masuk? Ya, memang kondisi cuaca di Bali ini memang sejak 3 hari terakhir memang selalu dipenuhi, selalu disertai hujan dan angin kencang, dan ini memang cukup mengganggu para wisatawan yang tengah berlibur di Bali. Namun tidak menghentikan antusiasme mereka mengunjungi lokasi-lokasi wisata meski di tengah hujan dan angin kencang. Seperti di Pantai Kuta, banyak juga wisatawan yang justru tetap mengunjungi Pantai Kuta untuk menghabiskan waktu menikmati panorama pantai meski di tengah hujan. Dan ini memang membuat para personil kepolisian dan pemerintah harus bekerja sekeras mengingatkan para wisatawan untuk tidak melakukan aktivitas yang berbahaya di Pantai Kuta karena mengingat kondisi cuaca dan hujan serta gelombang tinggi yang terjadi di perairan Pantai Kuta ini. Namun pemerintah tetap meminta para wisatawan untuk waspada karena mengingat kondisi cuaca ini juga membuat
tidak hanya membuat gelombang tinggi, namun juga membuat pohon-pohon di Bali ini juga tumbang, dan ini dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas wisatawan. Begitu, Renza. Aris, banyaknya wisatawan yang mulai berdatangan di Bali ini apakah membuat pihak keamanan ini memperketat keamanan di Bali? Ya, Polda Bali sendiri juga telah berkoordinasi dengan BMKG dan juga tentu juga dengan Balawista dan juga SAR untuk terus memantau kondisi perkembangan cuaca yang terjadi di Bali akhir-akhir ini. Dan di kawasan wisata juga ditempatkan personil, dan juga di pelabuhan juga disiagakan untuk melihat kondisi yang terjadi yang dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas pelayaran maupun wisata di Pulau Bali. Aris, berbicara mengenai lokasi wisata, saat ini lokasi mana yang menjadi tujuan favorit bagi para wisatawan dengan banyaknya atau terjadinya kepadatan wisatawan di lokasi tersebut, Aris? Ya. Tentunya salah satu objek wisata, berbagai objek wisata juga telah menjadi destinasi wisata para wisatawan untuk menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru. Dan di antara objeknya yaitu GWK dan juga Pantai Kuta, serta kawasan wisata Ubud, serta kawasan wisata Bedugul Kintamani. Dan ini menjadi perhatian para petugas untuk selalu mewaspadai terjadinya gangguan aktivitas. Dan di Bali sendiri, Polda Bali juga telah menerima permintaan untuk melakukan pesta pergantian malam tahun baru sebanyak 33 lokasi yang akan melakukan pesta pergantian tahun baru, dan diantaranya kawasan Garuda Wisnu Kencana dan kawasan Pantai Kuta Badung yang menjadi pusat keramaian pada saat pesta pergantian tahun baru nanti. Dan Polda Bali juga telah akan melakukan sterilisasi dan juga melakukan sistem buka tutup di kawasan-kawasan yang akan menjadi pusat-pusat keramaian pada saat malam pergantian malam tahun baru mendatang. Begitu, Rendra. Baik, terima kasih Aris Wiyanto mengabarkan langsung dari Bandara Ngurah Rai Bali. Selamat bertugas kembali.